Hampir tengah malam, Yuda sedang dalam perjalanan pulang menuju Semarang menggunakan bis. Hanya tinggal beberapa jam lagi sampai tujuan. Seluruh lampu keadaan mati, gelap jadinya. Namun sesekali sekelebat cahaya dari luar memberi sedikit penerangan di dalam bis. Garis remang berbagai warna menggurat setiap objek yang dilalui. Walaupun gak terlalu jelas, tapi tampaknya tiap penumpang masih bisa terlihat sesekali. Sepi mendominasi walau sesekali suara mesin kendaraan lain di luar terdengar samar. Entah itu mereka yang sedang mendahului ataupun didahului. Jalur panjang tol Cipali menghantarkan ribuan kendaraan berisi berbagai insan yang sedang terbekap rindu akan pulang. Begitu pula dengan Yuda. Saat-saat seperti ini adalah saat yang dia tunggu setiap tahunnya. Waktu di mana bisa pulang ke rumah, bertemu orang tua dan anggota keluarga lainnya. Menumpah rindu melepas penat. Sudah hampir 7 tahun lamanya Yuda bekerja di Jakarta. Selepas kuliah, dia langsung merantau ke ibu kota, mencari nafkah, coba berdiri di atas kaki sendiri. Sesak dan pengap metropolitan jadi makanan sehari-hari. Ingin sekali sebenarnya dia pulang ke Semarang. Seringkali, tapi waktu gak memungkinkan. Hanya pada saat libur lebaran seperti inilah dia bisa pulang mudik. Rumah tempat tinggal yang terletak jauh dari pusat kota menjadikan suasananya masih berbau pedesaan. Udaranya segar dan bersih. Di banyak bagian masih terbentang pesawahan yang luas. Sejak lahir, Yuda sudah hidup dengan lingkungan seperti ini. Masa kecil hingga remaja dihabiskan dengan menikmati suasana menyenangkan. Makanya, dia selalu ingin pulang. Harus pulang apalagi menjelang hari raya Idul Fitri. Yuda harus mudik. Yuda duduk sendiri di kursi tengah sebelah kanan. Lebih dekat ke belakang, tas punggung lusuh dia letakkan di kursi kosong sebelahnya. Entah kenapa menjelang Idul Fitri kali ini, bis yang Yuda tumpangi gak penuh. Malah cenderung kosong. Gak sampai setengah dari kapasitas maksimum. Yang pasti Yuda sangat menikmati perjalanan. Setiap detiknya menyenangkan, setiap jengkalnya membangkitkan senyuman. Membuatnya gak sabar untuk segera sampai. Sementara bis terus melaju dengan kecepatan sedang, menembus gelap malam. Mungkin karena sudah tengah malam, ditambah jumlah penumpang yang gak penuh, suasana di dalam jadi sangat sepi. Seperti gak ada kehidupan. Gak ada suara sama sekali. Dalam hening, Yuda memperhatikan penumpang lain satu persatu. Ada yang tertidur pulas, ada yang masih terjaga, ada yang sedang melamun menatap luar jendela, ada yang terus-terusan memainkan ponselnya, dan lain sebagainya. Semua orang tampak yang mempedulikan sekitar, asik dengan aktivitas masing-masing. Termasuk juga dengan gak memperdulikan Yuda yang menatap mereka satu persatu dalam keremangan. Sebentar. Ternyata gak semua asik sendiri dalam gelap. Yuda melihat ada anak perempuan berumur sekitar 4 tahun. Kepalanya terlihat dari sandaran kursi yang letaknya di depan sebelah kiri. Hanya sebatas hidung ke atas yang terlihat oleh Yuda. Rambutnya dikepang. Lucu sekali. Walaupun gelap tapi jelas, terlihat kalau anak itu sedang mengintip memperhatikan Yuda. Yuda tersenyum ke arahnya, tapi si anak malah menarik turun kepalanya. Jadi gak terlihat lagi. Tersipu malu di balik sandaran kursi. Tapi hanya sebentar. Beberapa belas detik kemudian, perlahan kepalanya muncul lagi. Kali ini gak hanya sebatas hidung, tapi seluruh wajah terlihat. Lucu sekali. Tentu saja lagi-lagi Yuda tersenyum ke arahnya. Lalu dibalas senyum kecil oleh si anak. Candaan Yuda dan anak perempuan lucu ini berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya sang ibu yang duduk di sebelahnya
yang mungkin sebelumnya tengah tertidur, terdengar suaranya. "Nilam, ayo tidur lagi nak," begitu kata ibunya. Oh, ternyata anak perempuan cantik ini dan lucu ini namanya Nilam, begitu pikir Yuda. "Om, Mama, ada om," begitu Nilam bilang kepada ibunya, sambil jarinya menunjuk ke arah Yuda yang duduk di belakang mereka. Berjarak beberapa kursi, melihat itu Yuda kembali tersenyum sambil sedikit tertawa kecil. Gak lama kemudian, ibunya Nilam yang sejak tadi hanya terdengar suaranya saja, tiba-tiba ikut muncul di balik kursi. Perempuan cantik dengan rambut hitam tergerai, wajahnya tersapu cahaya terang yang tiba-tiba datang dari luar. Wajahnya itu pucat, mungkin kelelahan karena sedang dalam perjalanan. Itu kesimpulan yang Yuda bisa ambil. "Nilam, gak ada siapa-siapa. Ayo tidur lagi ya sayang," begitu ibunya Nilam bilang, sambil wajah mengarah ke Yuda. Tapi yang aneh, matanya malah menatap ke arah lain, cenderung menunduk. "Oh Mama, ada om," sekali lagi Nilam bilang begitu. "Sudah nak, sini duduk yang benar," begitu sang ibu bilang, kali ini dengan nada agak tinggi. Nilam menuruti perintah lalu duduk di kursinya. Kemudian gak kelihatan lagi. Setelahnya Yuda hanya mendengar samar obrolan pelan mereka, nyaris berbisik. Ya sudah, kembali seperti semula, Yuda tenggelam lagi dalam lamunan, menikmati perjalanan, tapi menyenangkan. Yuda menikmati bercanda dengan Nilam walau sebentar. Tepat tengah malam, tiba-tiba bis berbelok masuk ke salah satu tempat peristirahatan. Mungkin karena memang sudah waktunya untuk istirahat. Yuda nggak tahu pasti. Benar, bis masuk ke suatu tempat luas yang dalam banyak kendaraan. Benar, bis masuk ke suatu tempat luas yang di dalamnya banyak kendaraan parkir. Suasananya ramai walau nggak terlalu banyak penerangan. Kemudian bis berhenti tepat di depan salah satu rumah makan. Setelah sudah benar-benar berhenti, supir dan kondektur mempersilahkan penumpang turun untuk beristirahat sejenak. Yuda juga memutuskan untuk turun sebentar. Tapi sebelum itu, dia melihat Nilam dan ibunya juga sedang berjalan menuju pintu keluar. Sekali dua kali Nilam menoleh ke belakang, mencari keberadaan Yuda. Dan akhirnya Nilam bisa tersenyum setelah sudah bisa melihat Yuda sedang berjalan di belakangnya. Yuda membalas senyum. Yang aneh, Nilam seperti tersenyum dalam kebingungan. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Kemudian setelah sudah di luar bis, Yuda nggak melihat lagi keberadaan Nilam dan ibunya. Mereka menghilang entah kemana. Berjalan sedikit menjauh, kemudian Yuda mencari tempat untuk duduk dan menghabiskan waktu. Tapi nggak lama, beberapa menit kemudian dia menemukan satu warung makan yang letaknya di sudut, agak sepi. Yuda memilih untuk duduk di situ. Entah sudah berapa kali Hudar menguap. Kantuk mulai menyerang sejak menjelang jam 12 tadi. Berkendara sendirian, Hudar memutuskan untuk mudik hari itu juga. Sepulang kerja dia berangkat, tapi karena macetnya Jakarta perjalanan, jadi tersendat. Akibatnya dia masih berada di tengah tol Cipali pada tengah malam. Seperti halnya Yuda, Hudar berstatus pekerja di Jakarta yang berkampung halaman di Semarang. Sama dengan kebanyakan orang Indonesia, Hudar juga mudik menjelang Lebaran. Wah, aku gak kuat lagi. Harus cari kopi. Ngantuk banget ini. Hudar bergumam sendiri. Ketika kantuknya makin menjadi-jadi, karenanya dia berniat untuk mampir di tempat peristirahatan untuk sejenak berhenti. Padahal hanya tinggal beberapa jam lagi sampai Semarang. Tapi tetap Hudar
harus beristirahat. Sampai akhirnya di kejauhan Hudar melihat ada tempat peristirahatan. Lega hati melihatnya. Setelah sampai dia langsung membelokkan kendaraan masuk ke satu area luas dengan banyak kendaraan yang juga sedang beristirahat. Sebentar berputar-putar, Hudar akhirnya dia memilih untuk parkir di satu tempat kosong di sebelah bis besar. Akhirnya bisa istirahat sebentar. Begitu Hudar bilang dalam hati. Setelah keluar dari mobil, Hudar sedikit meregangkan badan, melemaskan otot-otot, menyalakan rokok. Lalu berjalan mencari warung makan yang gak terlalu ramai. Setelah agak jauh melangkah, Hudar menemukan tempat yang menurutnya cukup nyaman untuk duduk dan menikmati segelas kopi. Warung makan yang gak berenderang dan ramai seperti warung lainnya. Memilih kursi yang agak di pinggir, Hudar lalu memesan segelas kopi dan lagi-lagi menyalakan rokok. Suasana warung persis seperti yang dia harapkan. Hanya beberapa meja yang terisi, dengan begitu bisa istirahat tanpa gangguan. Gak makan waktu lama, segelas kopi hitam langsung tersaji. Beberapa teguknya sedikit banyak bisa mengurangi kantuk dan penat yang Hudar rasakan sejak dalam kendaraan tadi. Sambil melepas lelah, Hudar melihat layar ponsel, berselancar di lini masa media sosial. Cukup lama asik dengan ponselnya, sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Walau nggak melihat langsung, tapi Hudar merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya. Ada seseorang di dalam warung pada sudut lain yang sepertinya sedang terus memperhatikan. Siapa? Perlahan Hudar menoleh ke orang tersebut. Penerangan seadanya membuat Hudar harus sedikit mengeritkan dahi untuk memperjelas penglihatan. Tapi ternyata dugaan Hudar benar. Memang ada orang yang sedang memperhatikan dia. Hanya berselang beberapa meja saja, orang ini duduk sambil terus menatap Hudar sampai akhirnya dia tersenyum. Setelah tahu kalau Hudar sudah sadar sedang diperhatikan. Sementara Hudar masih belum tahu siapa orang itu. Tapi hanya sebentar. Akhirnya beberapa detik kemudian, Hudar akhirnya sadar. Yuda, haha. Lalu Hudar berdiri menghampiri orang itu yang ternyata Yuda. Ah, aku kira siapa. Hahaha. Sama siapa kamu, Yud? Tanya Hudar ketika mereka sudah duduk semeja. Sendiri, hehe. Kamu mau kemana, Dar? Mudik juga? Iyalah, aku juga mudik. Naik apa kamu? Itu, aku naik bis. Yang itu, jawab Yuda sambil menunjuk bisnya di kejauhan. Ah, kebetulan. Kalau gitu kamu ikut aku aja. Toh tujuan kita sama. Rumahmu masih di Sambung Harjo kan? Masih, Dar. Yuda menjawab sambil tersenyum. Ya sudah, kita bareng aja. Kita berangkat sekarang. Sudah jam 12:30. Baiklah, aku ambil tas dulu ya. Yuda lalu berjalan menuju bis. Sementara Hudar menuju mobilnya. Hudar senang karena akhirnya dia ada teman dalam perjalanan. Ada teman untuk berbincang. Jadi Yuda dan Hudar adalah kawan lama. Mereka satu kelas pada waktu SMA. Lalu terpisah setelah keduanya lulus. Lalu melanjutkan kuliah di tempat yang berbeda. Karena kesibukan, mereka mengetahui kabar masing-masing lebih banyak dari media sosial atau obrolan antar teman, walau sesekali bereuni dengan teman seangkatan lainnya. Dan akhirnya mereka pertemukan lagi di satu tempat peristirahatan di Cipali. Selanjutnya bersama kendaraan menuju Semarang, kampung halaman mereka berdua. Di perjalanan dalam kendaraan, percakapan lebih banyak didominasi oleh Hudar. Yuda hanya membalas menjawab seperlunya saja. Tapi dalam hal ini, Hudar bisa mengerti karena dia tahu kalau Yuda memang pendiam sejak dulu. Tapi ya itu tadi,
Akhirnya selama perjalanan mereka berdua lebih banyak diam. Oh iya, beberapa bulan yang lalu aku dengar kamu sakit ya Yud. Hudar kembali bertanya membuka perbincangan. Oh iya, beberapa bulan yang lalu aku dengar kamu sakit ya Yud. Hudar kembali bertanya membuka perbincangan. Iya, tapi sudah sembuh, jawab Yuda singkat. Sakit apa Yud? Aku dengar cukup parah, dirawat beberapa hari saja. Tapi Hudar sudah cukup bersyukur dengan adanya Yuda. Dia jadi gak merasa sendirian lagi. Seenggaknya sudah ada yang menemani. Sementara Yuda lebih banyak seperti sedang menikmati perjalanan. Lebih sering menatap keluar jendela, memperhatikan pemandangan dalam diam. Oh, ada sedikit yang mengganggu Hudar. Dia gak tahan dengan wangi parfum yang Yuda gunakan. Menurutnya, wangi parfum Yuda gak lazim. Harumnya menyengat, aneh. Singkat cerita, akhirnya kendaraan memasuki wilayah Semarang. Aku antar ke rumahmu ya Yud, masih di tempat yang dulu kan? Tanya Hudar. Iya Dar, masih. Ya sudah, kamu kasih tahu jalannya ya, aku udah agak lupa. Hehehe. Iya, jawab Yuda pendek. Seingat Hudar, rumah Yuda gak terlalu jauh dari rumahnya. Jaraknya kira-kira hanya 15 menit. Rumah mereka sama-sama agak jauh di pusat kota. Sudah hampir jam 2. Hudar terus ikuti petunjuk yang Yuda beri menuju rumahnya. Perjalanan yang sudah semakin dekat tujuan, tapi masih terbilang sepi tanpa percakapan. Beberapa saat kemudian mereka mulai masuk salah satu pemukiman di daerah Sambung Harjo. Pemukiman yang tergolong sepi, apalagi terhitung masih tengah malam seperti ini. Gak ada orang yang terlihat sama sekali. Setelah masuk pemukiman ini, Hudar mulai bisa meraba daerah yang sedang dimasuki. Kurang lebih dia masih hafal wilayah walau sudah bertahun-tahun gak datang berkunjung. Setelah sudah melewati beberapa belokan, akhirnya mereka sampai di satu jalan yang Hudar yakin kalau itu adalah jalan kecil tempat di mana rumah Yuda berada. Itu rumahku yang berpagar besi, Dar, ucap Yuda kemudian. Benar, tebakan Hudar. Kemudian Hudar langsung menuju rumah yang dimaksud. Gak lama, karena memang sudah dekat, mereka akhirnya sampai di depan rumah Yuda. Hudar parkir persis di depan pagar. Setelah mobil sudah berhenti, mereka lalu turun dari kendaraan. Mampir dulu, Dar, tanya Yuda dengan senyuman. Enggak lah Yud, sudah malam. Besok-besok saja aku main kesini. Hehe. Hudar bilang begitu. Ya sudah, terima kasih banyak ya Dar. Aku mau masuk dulu. Kemudian Yuda masuk ke dalam rumahnya melalui pintu samping. Padahal Hudar belum beranjak pergi. Masuk ke dalam kendaraannya pun belum. Agak bingung. Sebelum pergi, Hudar sejenak memperhatikan rumah Yuda. Rumah besar bertingkat dalam keadaan gelap. Hanya lampu teras saja yang menyala. Dia merasa ada yang aneh, tapi gak tahu apa. Beberapa belas detik kemudian Hudar memutuskan untuk pergi dari situ lalu pulang ke rumahnya. Tapi ketika baru beberapa langkah menuju mobil, tiba-tiba Hudar melihat kalau lampu ruang tamu rumah Yuda menyala terang. Lalu ada orang yang mengintip dari balik tirai. Melihat itu, Hudar tersenyum ke arah orang itu. Setelahnya, ada yang membuka pintu depan. Seorang bapak muncul dari dalam rumah. Cari siapa ya? Tanya bapak itu. Maaf, saya Hudar pak, teman SMA-nya Yuda, jawab Hudar sambil tersenyum. Oh begitu, ada perlu apa ya malam-malam? Tanya bapak itu heran. Saya baru saja mengantar Yuda pak, baru saja dia masuk ke dalam rumah, jawab Hudar. Oh begitu. Kalau gitu ayo masuk dulu. Saya bapaknya Yuda.
Ternyata bapaknya Yuda sambil tersenyum, beliau membuka gembok pagar rumahnya. Setelah pagar terbuka, Hudar yang masih agak kebingungan dipersilahkan masuk. Di ruang tamu sudah menunggu seorang perempuan parubaya menyambut dengan rahmanya. Perempuan itu adalah ibu dari Yuda. Mungkin bapak sama ibu sudah lupa. Saya Hudar, teman SMA Yuda. Waktu SMA, dulu saya beberapa kali main ke rumah ini. Hudar membuka percakapan. Oh, tentu saja kami masih ingat, nak, jawab ibunya Yuda sambil tersenyum ramah. Tadi karena di luar gelap, bapak jadi nggak begitu jelas melihat kamu. Bapak, Yuda menambahkan. Jadi nak Hudar ini dari mana? Tanya mereka nyaris berbarengan. Saya dari Jakarta, Bu. Pak, mau pulang mudik, kebetulan tadi di dalam perjalanan saya bertemu dengan Yuda. Ya sudah, saya ajak sekalian untuk pulang bareng. Dengan lancar dan tanpa beban, Hudar menceritakan semuanya ketika dia bersama Yuda pulang ke Semarang. Sementara kedua orang tua Yuda mendengarkan dengan seksama. Yang aneh, sejak Hudar masuk, dia sama sekali nggak melihat Yuda lagi, hanya kedua orang tuanya saja. Jadi begini, nak, mohon maaf sebelumnya kalau saya akan menceritakan sesuatu yang akan membuat kaget. Bapak akhirnya mulai menjelaskan. Sementara ibunya Yuda mulai menangis perlahan. Hudar nggak tahu sebabnya apa. Mereka kemudian bercerita sambil menjelaskan panjang lebar. Kisah yang membuat Hudar menahan napas. Mereka bilang, sebenarnya Yuda sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Almarhum sakit keras ketika sedang tinggal dan kerja di Jakarta. Hudar terperanjat kaget mendengarnya. Padahal baru saja dia mengantar Yuda pulang ke rumahnya. Mendengar cerita itu, Hudar pun hanya bisa terdiam. Tidak menyangka apa yang dia saksikan pada malam itu.